Irmanaan. Bagaimana visi dan misi lembaga pendidikan ini dibentuk? Visi dan misi. Ini buat saya tadi tidak mengerti banget itu, bahwa sekolah ini adalah sekolah yang pertama di Nemata, maksudnya di Kelurahan Nemata, yang dulunya desa, dan sekarang baru dia Kelurahan Pakurun. Sekitar tahun 97 atau 98 baru dia masuk kelurahan, dulunya desa. Dulunya desa karena dia masih gabung dengan, dia termasuk bagian dari kecamatan Kecamatan Parus, Kupang Tengah dulu. Jadi karena di sini penduduknya sudah banyak, muridnya ada, tapi lembaga pendidikan belum ada, jadi dari sini dulu harus bersekolah di Liba, di Liba juga di Maulapa, di Buku, di Penfu. Akhirnya ya orang-orang sekitar sini bersepakat untuk membangun sekolah ini. Mereka memberikan hibah di tanah yang luas untuk bangun ini sekolah. Jadi setelah itu baru murid yang ada di sini, sekolahnya di sini. Apa nilai utama yang ingin ditanamkan kepada peserta didik di lembaga ini? Apa nilai utama? Apa nilai utama yang ingin ditanamkan kepada peserta didik di lembaga ini? Ya, yang namanya tanamkan itu. Apa pertanyaannya, Dek? Nilai. Apa nilai utama yang ingin ditanamkan kepada peserta didik di lembaga ini? Nilainya pertama nilai karakter yang baik, percaya kepada Tuhannya, nilai religiusnya, rohaninya, jasmaninya, kesehatan, Pengetahuannya, pengetahuannya, intelektual. intelektual. Kira kamu supaya Padahal Kemudian, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sini? tentang nilai ini, apa saja tantangan utama yang dihadapi di sekolah ini? Ya, tantangan pertama itu pasti ada kalau sekolah ini baru dibangun ya. Tapi untuk kami yang datang ke belakang ini tidak ada tantangan karena anak sudah dipersiapkan, orang tua juga sudah mengerti, sudah menyatu dengan pendidikan, jadi mereka sudah mengerti tentang pendidikan dan mereka sudah mengarahkan anak yang baik, sudah datang sekolah. Nah, memang pasti yang awal-awal itu ada tantangan yang banyak karena katanya di mana-mana baru dibangun itu pasti ada penolakan kecil, penolakan secara halus karena mereka belum mengerti manfaat dari ini lembaga pendidikan atau sekolah itu sendiri. Tapi begitu ada orang yang pintar, yang sudah bersekolah, pengetahuannya semakin bagus, nah itu baru mereka bisa menerima. Apa nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di lembaga ini? Apa nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di lembaga ini? Pasti yang sebelum-sebelumnya kan orang belum merasakan bahwa pendidikan itu berguna. Tapi setelah ada sekolah ini berdiri, setelah sudah banyak orang yang sudah tamat dari sini, yang sudah mengenyam pendidikan
pendidikan di sini, pasti orang semakin semakin mengerti dan semakin mencintai lembaga pendidikan ini, dan anak-anak sekolah itu semakin bangga yang di sekolahkan. Yang awalnya baru beberapa saja, ada yang sekolah Senin Kamis, tetapi dengan adanya pendidikan yang bagus, anak-anak sudah mulai pintar. Nah, akhirnya mereka punya anak itu semakin rajin di sekolah. Orang tua juga semakin mengarahkan anaknya ke sekolah. Bagaimana filosofi pendidikan, misalnya humanisme atau religius? Filosofi pendidikan, misalnya humanisme. Mengaruhi kurikulum, Mempengaruhi. ya, mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran. Oh, mereka pilih orang lain. Filosofi pendidikan, misalnya humanisme, mempengaruhi kurikulum. Iya, ya seperti tadi kita bilang, pendidikan Huma ini ya hubungan kemasyarakatan. Iya, pasti awalnya kalau orang belum mengenal suatu pendidikan itu, orang belum terlalu antusias dengan pendidikan. Tapi dengan adanya orang-orang yang sudah semakin hari semakin banyak yang bersekolah, yang asalnya dari sekolah ini, itu menjadi mereka semakin antusias, mereka semakin ingin untuk bersekolah, dan semakin banyak orang yang bersekolah di kampung sini. Dan sekarang apalagi dengan adanya kurikulum yang dikasih oleh pemerintah, kan setiap ada yang sampai 5 tahun, ada yang setiap 5 tahun, ada yang tidak sampai 5 tahun kurikulum itu sudah diganti. Ya. Dan kalau kita selalu mengikuti, kalau guru-guru di sekolah ini selalu mengikuti kurikulum yang dikasih oleh pemerintah atau dikasih oleh negara. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan. Jadi pelajaran pendidikan di sini itu selalu mengikuti ini alurnya, kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Pokoknya metode-metode apa yang terbaru, yang kira-kira yang bisa merangsang keinginan anak, kemauan anak, itu yang kita ada. Kita selalu mengikuti perkembangan. Bagaimana pendidikan menanamkan pemahaman moral atau etika? Bagaimana Pendidikan menanamkan pemahaman moral, menanamkan pemahaman moral atau etika kepada peserta didik. Iya. Jadi bagaimana pendidikan menanamkan pemahaman moral atau etika kepada peserta didik. Jadi anak itu kita lakukan, kita terbiasakan dengan moral yang baik, etika yang baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, atau jalan lewat depan orang yang lebih tua, atau datang ke rumah orang bagaimana, atau misalnya dia terlambat masuk ke kelas, kita sudah ajar dia memang bagaimana. Mungkin dia datang ke pintu, salami dulu yang minta maaf kepada guru dan teman-teman. Itu juga etika dan moral yang kita tanamkan. Kalau lewat di depan orang tua harus permisi,
kebijakan khusus? Adakah kebijakan khusus? Kebijakan khusus yang mencerminkan prinsip-prinsip filosofis tersebut. Mencerminkan Prinsip-prinsip filosofis apakah kebijakan khusus? Apakah kebijakan khusus yang mencerminkan filosofis tersebut? Kebijakan khusus, kebijakan khususnya apa? Yang mencerminkan filosofis tersebut. Apa ya? Kebijakannya dari sekolah. Tapi ada dari kebijakan itu sebenarnya kalau membuat sesuatu hal kita tidak langsung menghukum atau mengeksekusi gitu. Pasti kita harus bina dulu, ngomong secara baik-baik, pendekatan, panggil orang tuanya kalau kita tidak bisa sendirian. Nah, supaya berdiri dengan baik, supaya dia bisa, supaya karena ada memang di tempat lain anak itu diskorsing atau dikeluarkan. Kalau kami di sini tidak. Pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu hanya peringatan bagi orang tua yang melakukan dan hati-hati dengan anak itu pada bisa perubahan. Jadi kami tidak pernah mengeluarkan anak karena dia berbuat sesuatu hal yang dirasakan tidak benar atau karena dia tidak mau sekolah atau apa, kami tidak mengeluarkan. Kami harus membuat pendekatan-pendekatan, itu namanya kebijakan. Kami seperti kasih tahu, tanya kira-kira apa yang membuat dia tidak datang, mungkin dia ada masalah, ada kendala di rumah, itu harus ada pendekatan. Ini pada kebijakan itu dari semua guru. Bagaimana lembaga ini menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar? Lembaga ini menjalin hubungan Yang tetangga sekolah ini adalah saudara yang dekat, saudara kami yang paling dekat, saudara kami yang paling dekat. Jadi ya, apa-apa yang dibutuhkan oleh sekolah ini kita orang yang terdekat duluan. Nah, jadi makanya di sini banyak anak yang output dari sini, yang alumni dari sini, yang kembali bekerja di sini. Itu namanya ini membina hubungan, menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Jadi kebanyakan di sini yang guru-guru di sini, kecuali yang baru lulus P3K, tapi yang dulu honor itu semuanya alumni dari sini, anak masyarakat sekitar sini yang tinggal dekat sini. Dan itu yang karena itu kan supaya ini sekolah ini kan menjadi milik, benar-benar menjadi milik masyarakat sekitar situ, karena memang sesuai visi dia dibangun karena ada masyarakat sekitar situ. Jadi supaya memang ya di sini ada berapa honorer itu ini output semua. bagaimana latar belakang sosial budaya siswa? Latar belakang sosial budaya mempengaruhi pendekatan pendidikan di lembaga ini. Mempengaruhi pendekatan pendidikan pendekatan pendidikan di lembaga ini.
bagaimana latar belakang sosial budaya siswa yang bisa mempengaruhi pendidikan pendekatan pendidikan berbagai. Ya di sini yang sosial budaya ini kan budaya di sini budaya timur semuanya. Jadi kalau macam kayak kita yang datang dari jauh ini kita menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan diri dengan budaya yang ada. Kita tidak mungkin bawa kita punya terapkan di sini karena itu tidak akan laku. Istilahnya apa? Kalau kita di tanah kami kita menyebut ada yang lebih keren lagi sepertinya di mana bumi dipijak di situ langit digunjing. Jadi kita ada di mana saja kita beradaptasi dengan keadaan setempat. Begitu. Jadi kita siswa juga kita ini apa? Kita sama-sama mengikuti budaya mereka, kita memperkenalkan budaya mereka atau ke masyarakat sekitar kita ini, tetangga-tetangga kita harus ikut. Jadi kalau kita ke acara-acara mereka ya kita pakai kainnya mereka itu sesuaikan karena itu namanya budaya atau acara-acara resmi apa yang mereka undang kita harus kasih dan pakai bagian adat mereka sebenarnya kita mengikuti budaya orang. Bagaimana supaya kita diterima di tempat itu kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita memperkenalkan yang itu. Jadi mereka tidak akan menganggap kita datang dari jauh. Mereka tahu bahwa kita ini juga saudara mereka, keluarga mereka. Apa peran lembaga ini dalam mendukung kebutuhan masyarakat sekitar? Perangkat ini Apa peran lembaga ini dalam mendukung kebutuhan masyarakat sekitar? Apa peran lembaga ini dalam mendukung kebutuhan masyarakat sekitar? Kalau dulu-dulunya mereka banyak yang belum sekolah, sekarang tidak ada lagi orang buta huruf di maunya di Nemata sini. Di Kelurahan Nemata, PBH-nya sudah tidak ada. Yang BH itu tidak ada lagi. BH dong. Iya, tidak ada, sudah dibasmi semua. Buta huruf BH dong. Iya, tidak ada lagi yang di sini sudah tidak ada lagi buta huruf. Tidak ada. Ya, ini sepatu bagus mana dong. Jadi memang peran ini lembaga ini memang benar-benar bagus karena memberantas buta huruf yang dulu-dulunya ada tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang orang mau cari paket A, paket B di Nemata sudah sulit. Tidak ada lagi. Tidak ada di Komunis. Yang mulai dari ini tahun 83 ke sini itu semua orang sudah sekolah. Dan sekolahnya berlanjut sampai di mahasiswa sana. Kecek sebentar beta mau pinta. Bagaimana lembaga Beta ini mau sebentar. bagaimana lembaga ini Bantu dulu Pak Ayah. Bo Iman. menanamkan nilai-nilai kebangsaan? Adek duduk adek. Cari bangku. Duduk. Oh, padahal ini juga ada tunggu ini. Ada tunggu pajak Bro. di sebelah itu. Kita harus ada upacara bendera, harus ada ini acara hari-hari nasional. Kita bantu nonton. Menanamkan nilai kebangsaan toh. Kemudian toleransi Islam dalam ibadah bersama. Hari Sabtu itu istilahnya kunci usku. Ada ibadat bersama ada kumene kadang beragama agama Katolik sendiri, Protestan sendiri, Islam sendiri, tapi kadang juga kita tidak punya, kita rame-rame kita tuang saja dan sama-sama supaya toleransi. Dan juga di sini guru agama itu 3 guru agama itu ada, agama Protestan yang dulu ada, agama Katolik yang dulu ada, agama Islam punya dulu ada. Karena semua ada di punya guru. Karena siswanya ada. Memang Islamannya
2 atau 3 orang, tapi ada gurunya karena artinya kita mengingat dari kata toleransi tadi juga pelajaran mereka punya harus juga diberikan. Bagaimana lembaga ini mempertimbangkan perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Iya, memang karena yang pasti psikologinya kita harus tahu, kita harus kenal setiap anak itu wataknya, karakternya, latar belakangnya, apa semua. Keadaannya di rumah. Kalau kita supaya kita bisa mendidik dia dengan benar, dengan tepat. Karena kalau kita tidak tahu, nanti psikologinya juga, kalau psikologinya nanti sudah terganggu, maka di sekolah juga akan terganggu dan dia tidak akan menerima pelajaran itu ada dalamnya siswa yang bermasalah. Dia tidak tulis, dia hanya tapi dia sudah tamat. Kita bisa sampai tamat, apakah dia sampai bisa berusaha mau buat atau tidak, kami tidak tahu, tapi kami berusaha mendampingi dia sampai dia tamat di sini. Tapi dia tetap dia hanya duduk saja, dia tidak tulis. Kita tanya dia bilang saya bilang aduh kenapa tidak tulis? Kita tanya baik-baik dia, kenapa tidak tulis? Saya ada hilang. Kan terganggu, kayaknya dia terganggu, tapi kita tidak kejar dia terganggu, jadi kita tidak akan nona orang baik, nona baik-baik, nona cantik, ini tidak bagaimana dia untuk bisa terima diri, mungkin nona pengaruh tekanan dari rumah atau keadaan di rumah, bagaimana kita tidak tahu. Apa metode atau pendekatan yang digunakan untuk memotivasi peserta didik agar lebih aktif belajar? Pendekatan apa metode atau pendekatan Nanti pesan-pesan terakhirnya jangan bunuh diri ya. agar lebih aktif. Ursula, Metode ini banyak. jangan bunuh diri kalau Tapi putus kita cinta. kita pilih metode kalau kita tidak berhasil dengan Banyak metode, yang lain misalnya metode lebih baik. metode ceramah, berarti kita pindah ke Misalnya LDR tapi ini tidak, karena saya sudah pelajaran, saya sudah jaga orang penjodoh. kemudian berceritanya setelah saya bercerita nanti anak lagi ikut bercerita, jadi begitu ya karena kita iya kalau saya habis itu kemudian setelah kita bercerita kita langsung memberikan soal gitu, pertanyaan-pertanyaan penunjang, pertanyaan-pertanyaan dari apa yang tadi kita sudah cerita itu, kita menguji daya ingat mereka di situ. Tapi kayaknya siapa anak-anak kemudian saya lebih senang yang begitu. Setelah bercerita tidak ada kan kita latihan soal ulangan gitu, ulangan setelah cerita kita langsung ulangan, itu yang melekat di otak mereka dan itu makanya soal-soal itu lagi nanti kalau keluar di ujian atau di tryout atau di apa mereka tahu, mereka ingat biar lama karena kita sudah bercerita, umpan lagi mereka juga bercerita. Jadi bercerita walaupun sisanya banyak tidak apa-apa kalau semua bisa bercerita.
Oh iya ya, harus saling video. salah satu. Untuk memotivasi mereka supaya mereka kita bisa karena kita kan sudah beri materinya tugas minggu lalu kita sudah baca nanti baca kegiatan misalnya agama itu kan baca nanti dari pendidikan atau kitab apa nanti datang kita bercerita tentang apa yang mereka sudah baca. Nanti kita tanya yang kemarin yang tadi kita bercerita apa yang sudah ini kamu juga bisa kok kan mereka mau bercerita silakan kita nanti waktu tidak masalah. Nah ini orang hebat juga, dia dosen. Cerita supaya Jadi mereka kamu lebih tidak aktif, salah supaya di rumah mereka tidak punya baca itu PKBN. dan mereka mengingat apa yang mereka baca. Bagaimana kami membantu lembaga menangani siswa menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar atau siswa ini sangat berpengaruh ya. mengalami kesulitan belajar, humanisme, religius. Humanisme itu sikap kesulitan belajar atau rasa permasalahan empati dan lainnya. simpati. Religius berbicara tentang nilai-nilai hukum keagamaan. Oke, dan kedua itu tidak terlepas dari sebuah sangat berpengaruh sekali. Itu yang tadi saya katakan menyinggung pertanyaan yang di awal. Jadi humanisme dan religius Bagaimana menangani siswa yang kesulitan belajar permasalahan agar menerapkan nilai itu dalam kehidupan siswa kalau dan kita di sini pada kehidupan kalau ada anak siswa yang memang seperti yang saya bilang tadi ada siswa saya kesulitan belajar susah mau tulisan susah jadi kita membuat pendekatan bagi orang tua kita kasih tahu anak-anak saya bagaimana dia di rumah atau kita pelan-pelan bertugas dengan ingat tapi kita jangan membiarkan saja dia karena dia nanti ketika ada pembelajaran dia tetap malas kalau kita membiarkan kita mengabaikan dia itu karena dia punya butuh perhatian belum memberikan perhatian dengan meminta kepada anak-anak yang mengalami kesulitan karena itu kami mencoba untuk menanamkan itu dan setiap pembelajaran di kelas ada ibadah keagamaan religius ada juga Bagaimana nilai-nilai keagamaan diterapkan, ada anak-anak yang nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam kurikulum kami tunjukkan dalam dia untuk dan diterapkan dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. dan kegiatan belajar histori sejarah bagaimana nilai-nilai agama ya dengan kita itu kita memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku itu karena kurikulum ini dia selalu berubah jadi kita mengikuti terus ya mengikuti tuntutan kurikulum karena kan dulu ada kurikulum yang kakak dulu CBSA KTSP datang lagi K13 sekarang kurikulum merdeka jadi sekarang kami sudah dengan kurikulum merdeka jadi kita selalu mengikuti petunjuk dari pemerintah jadi kita pakai selalu mengikuti itu kita terapkan itu karena pasti dari setiap kurikulum yang dikasih oleh pemerintah pasti ada baik buruk dan siswa tapi kayaknya lebih merdeka lebih bebas yang di kurikulum merdeka bisa juga memahami Apakah ada integrasi antara ajaran agama dengan mata pelajaran lainnya? Antara jadi bagaimana kami menetapkan sistem kerja yang lebih sistematis tapi juga menghadirkan yang ada misalnya kalau yang pelajaran misalnya mata pelajaran umum ini tentang cinta lingkungan
bagaimana memelihara tanaman, melestarikan alam. Itu ada di pelajaran lain dan itu diperkuat di dalam pelajaran agama. Dan kita menyayangi tanaman yang ada, pohon-pohon yang ada, memeliharanya. Pohon-pohon yang ada sebagai napasnya kita. Jadi kita tidak cukup dengan mengajarkan kita, tetapi kita harus memberikan contoh, mempraktikkan kita menanam, misalnya bunga apa begitu, itu kita pelihara sebagai. Makanya kalau ibu di sini, ibu selalu menanam, makanya bunga-bunga ini saya selalu bawa dari rumah taruh di ruangan ini. Itu sebagai implementasi kita, bahwa kita peduli dengan dunia di mana kita tinggal. Makasih vlog. Bagaimana lembaga ini membantu peserta didik? Bagaimana lembaga ini Vlog print kok. membantu Print lah harus di print berbagi dong kok tuh. Supaya dong baca kok dong catat. peserta didik mengembangkan pemahaman spiritual mereka. Oke, berbicara tentang hubungan sosial, jadi di awal saya katakan bahwa harus bekerja sama. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Iya, Sir. Saya tadi ya. Ada Makasih ya. Kasihnya kamu. Semakan itu dengan kita adalah mereka yang tadi itu Bawa nasi Pak. Tuhan Allah ya Tuhan ya. memperkenalkan juga dari pihak yang tempat-tempat ibadah, Makasih ya. tata cara beribadah yang ada kepada mereka. Spiritual itu semua agama yang mereka cari. Jadi kita tidak memperkenalkan kalau yang anak Katolik tidak mungkin saya memperkenalkan saja gereja Katolik. Yang jelas juga harus memperkenalkan kepada mereka gereja lain atau di masjid, wihara, pura, supaya mereka juga bisa menghargai yang lain, tentu suatu daerah memiliki supaya mereka bisa mereka punya tata caranya mereka beribadah. Itu berbondong melarang mereka pergi untuk menonton, karena itu merupakan ya, tapi kita dengan pesan bahwa ini kita mau belajar, jadi kita harus dengan tenang, dengan sopan, supaya kita bisa pelajari itu tata caranya seperti apa. Jadi kita tidak, kalau orang buat begitu kita tidak tertawa atau kita tidak mengejek. Jadi kita memperkenalkan seperti itu kepada mereka. Apa tantangan yang dihadapi dalam menanamkan ini dalam mendukung menanamkan nilai-nilai keagamaan di lingkungan yang majemuk. Menanamkan Nilai-nilai keagamaan di lingkungan yang majemuk. yang majemuk Sedang dipekerja. yang ini semua ada, semua agama ada. Daripada boleh Itu tadi bisa bilang dari memperkenalkan kita bahwa kita sendiri yang sebagai pendidik kita harus tahu bahwa kita minimal tahu sedikit tentang orang lain, agama. Mungkin bukan caranya sih, tapi ya mungkin kita sudah bagaimana menanamkan kepada anak kita bahwa kita berada di tempat yang bukan hanya kita saja ya, bukan hanya agama kita saja, tetapi kita ini ada banyak agama. Saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Jadi kalau ada teman yang misalnya yang beragama Katolik, dia membuat tanda salib, itu tata caranya, itu caranya dia memulai doa atau mengakhiri doanya. psikologis peserta didik menjadi Kalau mungkin yang Protestan cukup dengan tutup mata dan mulai berdoa. Mungkin yang Islam lain lagi. Mungkin kita beri pencerahan-pencerahan sehingga anak-anak kita itu tidak merasa macam merasa paru, dan kaget kalau melihat temannya beribadah. itu
melihat bahwa psikologi peserta didik Yang banget dikit. Yang berikut ibu Iya. menurut ibu apa kekuatan utama dari praktik pendidikan di lembaga ini? Apa menurut ibu Sebagai yang sesuai dengan psikologi pendidikan di lembaga. saya ambil contoh kecil ya, kita melihat bahwa anak-anak di sini anak setengah ini yang terakhir perkembangan psikologi yang cukup signifikan menurut ya. kekuatan praktik itu Itu karena psikologi yang patut diterapkan dalam kehidupan. Ini sebenarnya menjadi kita kasih sama sehingga anak-anak ini sesuai dengan tahapan dan perkembangan psikologis mereka, tetapi mereka juga tetap kalau kita sebut orang Kristen bagaimana diajarkan Tuhan Yesus itu kalau ada cinta kasih kita itu diterima di mana-mana dan selalu aman, selalu damai, selalu sehat sejahtera, lahir batin metode, strategi, pendekatan, pembicaraan itu banyak. apa saja. Kalau kita sudah menanamkan, Bicara kita tentang sudah membayangkan strategi hal-hal yang dilakukan yang baik menurut yang kita mau dan yang kita tahu ini berpola pada ajaran Yesus kalau orang Kristiani itu harus ada cinta kasih. ya itu dulu Pasti. yang dimana Makanya seperti tadi ibu bilang, peserta kalau didik kita ada cinta kasih, Ini kita tidak boleh ada berpikir bahwa kita ini hidup sendiri. Kalau dia suka nanti jelek, mulai kali Di sekitar kita ada teman, ada keluarga, ada tetangga, ada orang tua. Walaupun mungkin orang tua ini bukan orang tua yang dari kampung ini, orang tua kami kita, tetapi orang yang di sekitar kita yang kita bisa hubungi. anak menemukan sendiri Itu mungkin ke sana lah kita pergi berkomunikasi, jangan kita mengambil jalan pintas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Lagi tren Mulai juga. tahu ini. Kalau bikin di Jadi sini ke adik-adik sana, pun tidak boleh itu yang namanya Kalau di luar sini, memperpendek usia dengan cara begitu itu tidak boleh. Itu dosa ya. Apalagi yang dosa itu yang pertama kita harus tahu itu dosa karena Tuhan Allah tidak pernah mengizinkan manusia mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu. Di sini siapa namanya tuh di posisi Dan yang berhak untuk mengakhiri hidup kita ini bikin Tuhan. pakai ini apa? jadi kami demikian Tidak boleh kita atau siapapun. untuk Tidak boleh kita. menangani anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ya. Ibu sudah luar Kami mungkin ada program yang juga ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan